Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tata kelola pedagang kaki lima setelah jeda berikut ini. Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut mengenai video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Prafda Isvestia Diarsyana, seorang mahasiswi yang sedang menempuh program pendidikan S1 di Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang pada kesempatan kali ini akan mewakili teman-teman saya di kelompok 5 untuk menjadi narator dan tugas mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan oleh Bapak Dr. Andes Teguh Yuwono M.Pol Admin selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Pedagang kaki lima atau yang lebih kita kenal dengan sebutan PKL merupakan sebuah pedagang kecil yang berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya pedagang kaki lima, PKL itu sendiri sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial, pemerintah menghimbau agar sebelah ruang trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Sehingga dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu, kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya pembeli yang membeli dagangannya. Seiring berjalannya waktu, banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situlah pemerintah pada zaman pemerintahan kolonial Belanda menyebut mereka sebagai pedagang kaki lima. Nama tersebut berasal dari buah pikiran dari pedagang itu sendiri karena berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar 5 kaki. Pedagang kaki lima itu sendiri memiliki ciri yang bersifat subsistensi. Mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang diperoleh pada hari ini digunakan sebagai konsumsi hari ini bagi semua anggota keluarganya, dengan demikian kemampuan untuk menabung juga rendah. Kondisi ini menyebabkan para pedagang kaki lima menjadi sangat khawatir terhadap berbagai tindakan aparat yang dapat mengganggu kehidupan substansinya. Pedagang kaki lima termasuk juga ke dalam kelompok masyarakat marginal dan tidak berdaya. Mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota itu sendiri dan tidak terjangkau serta tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar rendah, serta menjadi objek penertiban dan peralatan kota yang represif. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar Indonesia menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan sosial. Didukung pula dengan tingginya pertumbuhan pendudukan di Indonesia yang dimana menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan atau lowongan pekerjaan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Terlebih lagi, tingkat pendidikan yang rendah membuat penyerapan kerja di sektor formal menjadi rendah dan bahkan sulit untuk didapatkan. Maka dari itu banyak juga masyarakat yang memilih untuk bekerja pada lingkup sektor informal seperti halnya wira swasta.
Para pedagang kaki lima ini sudah pada umumnya menempatkan gerobak jualannya di pinggir jalan raya atau sering disebut dengan trotoar. Dengan adanya hal yang seperti itu tentu saja menemui banyak pro dan kontra, baik yang berasal dari pemerintah setempat maupun dari masyarakat. Kehadiran pedagang kaki lima ini pun merupakan salah satu faktor yang menimbulkan permasalahan yang dapat dibilang cukup konkret, baik dari permasalahan ketertiban, permasalahan lalu lintas, permasalahan keamanan, hingga permasalahan kebersihan. Terkait dengan permasalahan yang muncul, pada banyaknya pedagang kaki lima tersebut ternyata malah merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah itu sendiri. Pedagang kaki lima mayoritas banyak ditemukan di daerah pasar raya. Akan tetapi, di balik banyaknya permasalahan negatif yang muncul karena adanya pedagang kaki lima ini, terdapat juga sisi positifnya. Pedagang kaki lima ini dapat membuka kesempatan kerja bagi orang lain sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran. Pedagang kaki lima ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Terkait dengan sisi positif dan negatif dari pedagang kaki lima, campur tangan pemerintah dalam hal ini akan berpengaruh pada pola kehidupan pedagang kaki lima. Namanya saya punya kebutuhan banyak, anak masih kecil-kecil Pak, kami masih butuh biaya, harus nyetor rumah juga. Jadi saya coba nggak ada lagi pegangan, daripada kita mati kelaparan dalam rumah begini, kita nekat jualan keluar Pak. Itu saya lakukan untuk menyambung hidup Pak. Kalau nggak seperti itu, bagaimana nasib kami Pak? Anak saya masih kecil, masih butuh biaya Pak. Sedangkan tunggal rumah katanya kan ditangguhkan Pak pembayarannya. Itu nggak ada Pak, nggak ada ditangguhkan pembayarannya. Siapa Ibu? Persoalan PKL yang bermuara pada kemiskinan dan kesempatan kerja tidak terlepas dari konteks globalisasi, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan kesenjangan pembangunan kota desa di Indonesia. Dalam konteks globalisasi, terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan antara masyarakat negara maju dengan negara berkembang. Masyarakat negara maju, 1/3 dari jumlah penduduk dunia, menguasai 80% sumber daya dibanding dengan masyarakat negara berkembang, 2/3 dari jumlah penduduk dunia. Akibat kesenjangan yang tinggi, pembangunan yang diformulasikan dulu dinyatakan gagal karena pembangunan justru semakin meningkatkan penduduk miskin, pengangguran, ketidakadilan gender, penyakit menular, angka putus sekolah, dan pencemaran lingkungan. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berikrar bahwa pada tahun 2015 akan 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan, yaitu mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari $1 per hari, dan mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang kelaparan. Kedua, mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, yang menjamin agar semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Ketiga, mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, dengan menghapus ketidaksetaraan gender dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan di semua tingkat pendidikan pada tahun 2015. Keempat, mengurangi tingkat kematian anak dengan mengurangi 2/3 dari angka tingkat kematian anak di bawah usia 5 tahun. Kelima, menjamin kelestarian lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program-program di tingkat nasional serta mengurangi kerusakan sumber daya alam. Juga mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang tidak memiliki akses kepada air bersih yang layak minum dan berhasil meningkatkan kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan umum pada tahun 2020. Dalam menangani PKL, terdapat sebuah pendekatan yang digunakan, yaitu A. Prosperity Approach atau pendekatan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bogor dari tahun 2002 selama 2 tahun dengan 3 kali siklus. Pendekatan tersebut pada awalnya mendapat antusias PKL, namun waktu yang diberikan untuk naik dari sektor informal
jadi sektor formal hanya 2 tahun. Padahal dalam penelitian mengenai kewirausahaan, rata-rata pengusaha dapat eksis setelah berdagang selama 3 tahun dan memberikan penghasilan yang lebih di luar kebutuhan pokok mereka setelah berusaha lebih dari 5 tahun. Yang kedua, penanggulangan PKL yang difokuskan pada relokasi PKL dalam wilayah pasar tahun 2006 dengan total biaya 1,039 M untuk biaya penertiban ditambah 1,525 miliar untuk lokasi taman pasca PKL. Pendekatan tersebut sepertinya lebih pada pendekatan proyek. Pendekatan kesejahteraan yang dicita-citakan tidak terlihat ada yang baru pada estetika kota atau keindahan kota, seperti mempercantik taman kota, pengadaan lot besar untuk menghalangi PKL pedagang di situ. C. Penelitian yang dilakukan oleh Bapor Sultanal mengenai klasifikasi dan kajian spasial kawasan PKL di Kota Bogor, mengenai pendekatan penertiban, penataan, dan pembinaan di Kota Bogor. Kajian tersebut melihat PKL pada aspek fisik di mana PKL tersebut berada. Pendekatan tersebut baik untuk jangka pendek namun tidak untuk bertahan lama dalam jangka panjang karena arus migran yang masuk ke Kota Bogor tidak diperhitungkan. Ketika aparat pemerintah melakukan penertiban, biasanya para pedagang akan bersikeras pemerintah harus mencarikan solusi bagi mereka. Sebuah hal yang ironis memang. Keberadaan pedagang kaki lima bukanlah karena diundang oleh pemerintah dan juga masyarakat, melainkan mereka datang sendiri dengan kemauan sendiri. Mereka kemudian menguasai banyak area yang tidak semestinya mereka pergunakan. Pedagang kaki lima cenderung bersifat egois dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Mereka menjadi masalah di kota ini. Ketika ditertibkan, mereka meminta dicarikan solusi bagi kehidupan mereka. Padahal bukan tugas pemerintah daerah mencarikan solusi bagi permasalahan mereka. Pedagang kaki lima harus menemukan solusi pemecahan masalah kehidupannya sendiri, hingga harus dengan syarat tanpa melanggar aturan yang ada. Oleh karena itu, sebenarnya solusi bagi permasalahan pedagang kaki lima adalah: yang pertama, pemerintah harus menegakkan aturan yang ada. Hukum dan aturan dibuat untuk menjamin ketertiban di masyarakat. Hukum dan aturan berlaku pada setiap orang dan tidak bisa tebang-pilih. Kalau semua warga Bogor harus mematuhi peraturan yang ada, maka pedagang kaki lima pun harus mematuhinya. Tidak ada terkecuali. Pemerintah harus menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum. Kedua, pedagang kaki lima harus mematuhi aturan yang ada. Pedagang kaki lima harus menyadari bahwa mereka harus mematuhi aturan yang ada demi ketertiban dan kenyamanan bersama. Seperti yang sudah kami paparkan, bahwasanya dengan adanya pedagang kaki lima ini memiliki sisi positif dan juga negatif bagi masyarakat ataupun bagi pemerintah setempat. Adanya fenomena pedagang kaki lima ini juga harus dilihat dari ruang lingkup yang berusaha untuk melihat faktor apa yang mendorong terjadinya hal-hal seperti itu. Aktivitas dagang yang para pedagang kaki lima ini memang tidak salah sedikit pun, karena dengan berdagang tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, pemilihan tempat yang mereka pilih saja yang kurang strategis. Kami sempat menanyakan seperti apa nanti langkahnya, namun memang mereka belum memberikan statement yang lebih teknis, dan memang hari ini baru digelar tadi rapat bersama Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta, dan kami juga sempat mengkonfirmasi kepada Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta, dan memang Wakil Kepala Satpol PP juga belum bisa memberikan jawaban. Mereka hanya menyatakan bahwa mereka masih mengkaji, namun tidak memberikan detail kajian apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bisa membujuk para pedagang ini untuk kembali ke tempat yang seharusnya, yaitu di Pasar Tanah Abang Blok G. Tidak hanya dengan solusi yang kami berikan untuk mengatasi pedagang kaki lima yang tidak beraturan, kami berharap bahwa pemerintah dapat tegas menegakkan aturan yang ada, dan untuk para pedagang kaki lima, kami berharap untuk tetap patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi ketertiban serta kenyamanan bersama. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo